wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Fa'arsala bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan mubinan sadiqan amina liyadulla an-nasa ala ma yardallahu min dinihi wa syari'atihi. Fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim ar-rasul al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengaji, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh kesungguhan kita dalam berjuang dengan waktu, tenaga, juga biaya, insyaallah diberikan balasan setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu juga menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kemudahan hidup dunia dan akhirat insyaallah. Ada keterangan Allah di Quran surah kelima Al-Maidah ayat ke-35. Kalau Anda ingin mendapatkan jawaban dari Allah untuk memudahkan keinginan-keinginan yang baik, untuk memudahkan doa-doa yang baik, untuk memudahkan harapan-harapan yang baik, maka kata Allah, cari wasilah untuk mempercepat mendapatkan apa yang diinginkan itu. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, dan jika engkau punya keinginan-keinginan yang baik untuk hidup dunia ataupun akhiratmu, maka cari wasilah untuk bisa mewujudkan itu semua. Nah, ada wasilah di antara yang paling baik untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat itu disepakati oleh para ulama. Di antara sekian banyak wasilah adalah thalabul ilmi. Mengaji, menuntut ilmu, belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang benar. Karena itu orang-orang yang menuntut ilmu itu langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diistimewakan dengan jaminan-jaminan kemuliaan dunia bahkan akhiratnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan, menyiapkan waktunya dengan tenaganya, bersungguh-sungguh dia untuk belajar pengetahuan tentang agamanya, maka yang pertama untuk akhiratnya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya. Kemudian untuk urusan dunianya terkait dengan sifat-sifatnya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sungguh kalau penuntut ilmu itu menyadari, maka saat ia mulai berangkat dari tempat dia tinggal sampai ke menuju majlis ilmu, sampai pulang lagi, itu malaikat sedang membentangkan sayap mereka, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu itu. Di antara makna ridha malaikat itu adalah mengaminkan doa-doa mereka. Makanya disunnahkan kepada para penuntut ilmu, baik sedang berangkat, sedang di majlis ilmu, atau bahkan ustadz belum datang, atau selesai pengajian, sampai pulang perbanyak doa. Karena itu di antara doa yang bukan sekedar dipercepat pengabulan doanya, tapi seketika diaminkan oleh para malaikat. Karena itu kalau Anda ada keinginan-keinginan yang baik, pekerjaan dimudahkan, rezeki dilancarkan, rumah tangga ditenangkan, sekolah kemudian dimudahkan, ilmu dituangkan, ya berkah diberikan, isi minta. Berdoa, sebelum berangkat berdoa, tiba di majlis ilmu berdoa. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, saat sebelum masuk masjid, sekaligus Anda masuk 2 rakaat kita tahiyatul masjid, duduk, niatkan i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka semua pekerjaan kita saat berniat i'tikaf itu, walaupun ketiduran pada saat itu, walaupun ngantuk, itu dituliskan pahalanya. Karena masuk dalam kategori i'tikafnya sedang dalam keadaan berada di masjidnya. Tapi bukan i'tikaf niatnya ngantuk, bukan. Atau i'tikaf untuk niat tidur, tidak. Dalam keadaan dia duduk, semua kondisi apapun selama baik yang ia kerjakan, maka tertulis ibadah di dalamnya. Ya, maka saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah siapapun yang hadir pada saat ini dalam kondisi siang yang luar biasa terik di luar, masih semangat untuk mengaji, semoga semua yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang baik, diaminkan oleh para malaikat, dan mudah-mudahan dipersatukan kita di surga seperti kita berkumpul saat ini di dunia insya Allah. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, ada di Al-Bukhari, ya, Kitabul Ilmi, kitab nomor 3, 1 Bad'ul Wahyi, kedua Kitabul Iman, ketiga Kitabul Ilmi, dari 97 dalam pembahasan Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 71. Nabi menyampaikan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kalau Allah menginginkan seseorang berubah jadi orang baik, tanda pertamanya bukan diberikan dunia. Ingat, kalau ada yang promosi jabatan, kekayaan mulai kemudian bertambah, aset kemudian bertambah, jabatan mulai meningkat, ya, hati-hati, itu belum tentu menjadi tanda kebaikan. Kata Nabi, tanda kebaikan pertama yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah yufaqihu fiddin, menanamkan keinginan kuat pada jiwa hamba itu untuk datang ke majelis ilmu, belajar tentang agamanya. Jadi berbahagialah ketika sebagian orang ini sedang bekerja melakukan urusan dunia, ada yang beristirahat, ada yang bertamasya, ada yang liburan. Kok Anda bisa datang ke majelis ilmu gitu? Jadi kalau bukan Allah menggerakkan, mustahil Pak, Ibu. Siang-siang begini kan enaknya tidur gitu. Istirahat, kok bisa datang ke sini? Yang menggerakkan siapa? Yang memberikan kelembutan siapa? Allah. Nah, kalau Allah sudah menginginkan kita berubah jadi orang baik, maka kita buktikan. Maka bedanya ahli majlis ilmu dengan ahli yang bukan majlis ilmu, bedanya ahli ilmu itu ketika keluar dari majlisnya pasti akan berubah baik. Lisannya jadi baik, pandangannya baik, maaf, tangannya baik, kakinya baik. Saya sering katakan begini, kalau Anda mengaji dengan saya dan tidak merubah Anda menjadi baik, tinggalkan saya. Cari ustadz lain. Itu lebih baik. Karena sifat kemuliaan penuntut ilmu itu ketika belajar, bedanya masuk dengan keluar itu mesti ada beda. Kata Allah ada dua yang beda, yang paling utama. Buka Quran surah ke-58 ayat ke-11. Jadi kalau orang datang ke majlis ilmu, makanya disebut majlis. Dari kata jalasa. Jalasa itu asalnya bukan duduk. Asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Kalau pindah tempat dari tinggi ke rendah, saya berdiri tinggi. Ya. Kemudian saya duduk rendah. Berdiri dari tinggi, pindah ke rendah, itu disebut qa'ada namanya. Apa namanya? Qa'ada. Sifatnya disebut qu'ud. Qu'udan. Ya, qu'udan itu artinya pindah tempat dari yang tinggi, berdiri ke rendah duduk. Itu qu'ud namanya. Makanya orang yang nggak bisa sholatnya berdiri, itu diminta duduk. Bahasa Qur'annya menggunakan kata qu'ud. Ya, Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, jika Anda selesai menunaikan sholat kemudian, فَاذْكُرُوا, maka berzikirlah kepada Allah. Zikirnya banyak. Bisa kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadis Muslim, hadis 571. Allahumma antas salam, minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bisa salat sunnah. Salat sunnah disebut zikir. Ya, salat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Ya, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Bisa berdoa. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah, hei, ayo berdoa, zikir. Disebutnya zikir.
Minta kepadaku dalam jiwamu. Ya, minta dengan khusyuk, penuh harap kepada Allah, zikir. Bisa baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Makanya Anda selepas salat Anda ucapkan misalnya surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Baca kemudian 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu zikir. Nah, kalau Anda ingin tunaikan itu kata Allah, qiyaman. Ayo, boleh sambil berdiri. Jadi kalau misalnya selesai sholat buru-buru harus kembali ke kantor, ada yang kembali ke kampus, ada yang baru sholat subuh harus bergerak untuk ke kota. Bukan berarti buru-buru itu menghilangkan zikir. Apa nggak bisa zikir sambil jalan kata Allah? Bisa kan sambil bergerak? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jalan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bisa. Jadi bukan alasan buru-buru itu menghilangkan zikir. Silakan sambil berdiri. Ya, daripada bicara yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ayo, lambat. Astagfirullah, astagfirullah. Oh, imamnya tadi kepanjangannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah imamnya ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, qiyaman wa qu'udan. Kalau Anda sempat tak bisa berdiri, ada orang nggak bisa sholat berdiri, qu'udan, duduk. Kenapa menggunakan kata qu'ud? Inilah Al-Quran, firman Allah. Diksinya tepat. Kalau ini karya manusia, mustahil akan begitu, mustahil. Tapi kata-katanya sempurna. Qu'udan, gak bisa berdiri, duduk. Nah, kalau berpindah dari yang rendah ke tinggi itu julusan. Jalasa. Anda duduk di karpet, saya minta pindah ke kursi. Maka orang Arab fasih mengatakan tafaddol ijlis. Pindah tempat. Tempatnya disebut majlis. Jamaknya majalis. Kenapa tempat menuntut ilmu disebut dengan majlis? Berasal dari kata jalasa, bukan sekedar tempat, tapi tempat yang mengangkat Anda dari rendah menuju tinggi. Jadi kalau datang ke majlis ilmu, itu mesti mengangkat Anda. Mesti naik level kita. Dari bawah naik ke atas. Dari rendah naik ke atas. Apa yang diangkat? Teruskan ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pertama mesti naik iman. Makanya kalau bapak, ibu, teman-teman mau cari majlis ilmu, cari tempat-tempat yang bisa mengangkat iman kita supaya dekat dengan Allah. Ini bukan hadir ke tempat biasa. Kalau cuma tertawa, kenapa harus ke majlis ilmu? Banyak tayangan di TV membuat kita tertawa. Banyak bacaan membuat kita tertawa. Tapi majlis ilmu itu beda, kata Allah. Pertama mengangkat iman kita supaya dekat dengan Allah. Nah, kalau iman itu sudah naik, dekat dengan Allah, maka bukti dari itu adalah amal soleh namanya. Jadi orang kalau imannya kuat, amal solehnya banyak. Makanya kalimat iman dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan amal soleh. Nanti sebentar lagi asar, ada surah Al-Asr, surah 103. Yuk kita baca. Innal insana lafi illalladzina iman. Perhatikan. Di ayat tadi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Quran surah 58 ayat 11. Di Quran surah Al-Asr, illalladzina amanu. Di sana amanu, di sini amanu. Setelah itu, amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kata iman dipasangkan dengan amal soleh. Karena itu beda orang yang ikut ke majlis ilmu, yang imannya naik, pasti buktinya amal solehnya meningkat. Jadi kalau bapak ibu ingin tes nih ya, saya berhasil nggak ikut pengajiannya Ustadz Adi Hidayat? Saya berhasil nggak ikut majlis taklimnya Ustadz Fulan, Ustadzah Fulan? Apa bedanya? Cirinya apa? Apakah iman Anda meningkat dan setelah itu Anda terdorong semangat menunaikan amal soleh? Salatnya semangat gak? Baca Qurannya semangat gak? Puasanya semangat gak? Tahajudnya semangat gak? Lisannya berbuat baik gak? Jangan-jangan ikut taklim saya pulang-pulang senang mencela, maka saya tidak pernah mengajarkan itu.
Jangan-jangan pulang dari taklim saya jarang sholat, ke masjid susah, maka saya tidak pernah mengajarkan itu. Kalau Anda ikut dengan saya tidak merubah Anda jadi baik, tinggalkan saya, cari ustaz lain. Dan yang kedua, walladzina utul ilma darajat, ilmu bertambah. Iman itu penting, amal soleh itu bagus, tapi tidak cukup saja semangat tinggi iman menunaikan amal soleh tapi kosong ilmu. Besok saya akan semangat menunaikan sholat subuh. Saking semangatnya 4 rakaat subuh. Mesti ada ilmu. Dasarnya pengetahuan. Karena itu kita kemudian duduk, datang, kita mengaji. Nah, kalau orang sudah seperti itu, dekat dengan Allah, amal solehnya banyak, ilmunya luas, maka Masya Allah, langsung turun jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dibuka pintu rizki dan keberkahan dari langit dan bumi untuknya. Tidak cukup dengan amin, kita amalkan dulu. Gabungan antara iman dengan ilmu jadi takwa namanya. Iman dengan ilmu, kumpulkan satu, praktekkan amal soleh, nilainya disebut takwa. Karena itu dalam Al-Quran, semua ketika kita beramal soleh itu muaranya takwa. Ayo, siapa yang puasa nanti Senin, Kamis? Ya, kan saat diminta puasa ujungnya takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ingat syiyam, asyam bukan asyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum supaya kamu takwa. Kemarin baru haji, ada yang umrah. Apa tujuan bekal utamanya? Takwa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Barusan sholat zuhur, sholat itu amalan takwa. Tadi saya katakan perpaduan iman dengan ilmu menghasilkan takwa. Buka Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabul hudan lil muttaqin, itu orang takwa. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman dulu. Setelah itu wa yuqimunas shalah. Kalau sudah jadi takwa, nih naik level, muslim, jadi mukmin, alim dengan ilmu, jadi muttaqin, jadi orang takwa. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah pada orang itu? Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri, kata Allah bukan 1, 2, 3 orang, tidak. Saya tidak inginkan satu orang aja yang nyaman, kata Allah. Saya tidak menghendaki satu orang saja yang bahagia. Kalau semua orang sekabupaten Bandung ini, atau sesoreang ini, bahkan se-Jawa Barat ini, bahkan se-Indonesia ini, kata Allah, amanu, iman dulu. Dia mau beriman kepada Allah, wattaqau, dan dia naikkan level keimanannya sampai menjadi orang takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Nah, jadi pertemuan kita saat ini adalah jalan menuju kepada level itu. Semoga insya Allah kita dipercepat, tapi saya mohon pembuktian dari kita semua untuk membuktikan kepada Allah, bukan membuktikan kepada kita. Buktikan kepada Allah bahwa tidak salah kita hadir siang hari untuk belajar. Nanti sepulang dari sini, praktekkan semua jenis kebaikan, jauhi hal-hal yang buruk, mesti ada beda, masuk ke majlis ilmu dengan keluar dari majlis ilmu. Siap insya Allah? Baik, kalau sudah siap, mari kita ikhlaskan niat dan kita masuk kepada pelajaran inti kita. Barusan mukaddimah, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pelajaran kita, membahas tentang surah Yusuf. Surah ke-12 dalam urutan mushaf di Al-Quranil Karim. Kita telah sampaikan mukaddimah di surah ini, dan telah masuk pada bagian ayat yang pertama. Surah ini di antara fadilahnya pernah disampaikan di pertemuan lalu
adalah surah yang disampaikan oleh para pakar tafsir bisa menghilangkan kegelisahan dalam hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu sedang sedih, sedang ada masalah, teman-teman di kantor lelang proyeknya diambil oleh orang lain padahal Anda yang berjuang, ibu di rumah sedang punya persoalan, ada sebagian ulama yang memahami surah ini, mengkaji isinya, mereka mengatakan buka mushaf, ambil wudhu, kemudian baca surah Yusuf. Setidaknya kisah-kisah di dalamnya akan memberikan dampak-dampak kemuliaan pada diri kita. Surah ini juga berisi pendidikan tentang keluarga. Bagaimana menjadi keluarga yang baik dalam naungan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Di sini kita akan temukan bagaimana hubungan antara ayah, ibu dengan anaknya. Apakah seorang ayah yang mencari nafkah kemudian harus melalaikan perhatiannya kepada anak? Kita akan lihat. Apakah kemudian kalau ada ibu, mohon maaf, mendapati anak-anaknya, kemudian tidak taat kepadanya, apa yang harus dilakukan? Dari mulai anaknya lahir, anaknya kecil, tumbuh dewasa, perselisihan antara anak-anak, sampai kemudian menggapai cita-cita, ada terkumpul di dalamnya, termasuk bagi pemuda-pemuda yang sedang merasakan sifat jatuh cinta. Bagaimana cinta yang baik itu? Apakah cinta itu mengarahkan pada kebaikan, atau cinta itu sekedar melampiaskan hasrat dan melampiaskan rindu saja tanpa nilai-nilai yang positif di dalamnya. Dan yang paling indah, di sini diajarkan nilai-nilai yang universal tanpa batas waktu. Artinya apa? Sampai kapanpun kegiatan ini, aktivitas ini akan terjadi. Zaman berubah, tempat berpindah, akan ada kemungkinan perbuatan-perbuatan semacam ini, dan Allah turunkan bagaimana cara mengatasinya. Dan dahsyatnya, jika kita menemukan persoalannya, kita sudah punya solusinya. Nanti ada sindiran-sindiran halus dalam Al-Quran, Bu. Pak, yang paling tajam tuh begini. Kamu itu, sejak saya turunkan ke bumi, bahkan sebelum lahir, kata Allah, saya udah berikan petunjuk. Yang kalau petunjuk itu diikuti, hidup kamu itu saya pastikan akan senang dan bahagia. Cuman sayangnya petunjuk itu nggak diikuti. Persis seperti begini, Anda mau ke Al-Fathu nih. Al-Fathu di Soreang. Anda nggak tahu jalan. Kemudian Anda buka misalnya. Ya taruhlah ada map, ya, entah itu Google, entah itu Waze dan sebagainya. Anda buka. Diberikan jalan di situ, tapi nggak Anda ikuti. Bertanya ke kawan, dikasih petunjuk yang nggak diikuti. Pertanyaan saya, menjadi lebih jauh atau menjadi lebih dekat ke tujuan? Jauh. Kemungkinannya sampai atau tersesat? Tersesat. Begitupun dunia, sejak Nabi Adam diturunkan, manusia pertama yang turun ke bumi, dengan pasangannya, istrinya Hawa, turun ke bumi, itu persis saat diturunkannya, bersamaan dengan turunnya sudah ada petunjuk hidupnya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 38. Quran surah 2 ayat 38, paling kanan sebelah atas. Qulna bitu minha jami'a. Adam, Hawa, semua turun ke bumi. Jalani hidup di bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat tiba di bumi, aku akan berikan petunjuk. Nama petunjuknya disebut dengan hudan. Hudan. Apa namanya, Pak? Hudan. Kelihatan ini, Bu? Belum saya tulis. Masih siang, iman sudah kuat banget. Belum tulis sudah kelihatan. Hudan. Kelihatan, Bu? Tidak. Hudan. Ketinggal deh. Kelihatan, Bu? Masya Allah, kelihatan. Hudan. Ini namanya umum. Bentuknya, detilnya bisa beda-beda. Di saat Nabi Adam turun hudan. Nabi Adam meninggal nanti, risalah selanjutnya ada Nabi Nuh, diberikan hudan. Zaman Nabi Ibrahim, turun hudan. Zaman Nabi Musa, turun hudan. Detilnya bisa beda-beda. Misal, Nabi Musa itu detilnya Taurat, tapi sifatnya disebut hudan. Buka Quran surat 17 ayat kedua. Ya, ayat pertamanya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil
aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat 2-nya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan. Taurat hudan, Injil hudan, Zabur hudan. Hudan itu nama umumnya. Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah petunjuk Al-Quran. Detailnya namanya Al-Quran. Tapi nama umumnya hudan. Dari mana tahunya Ustaz? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 185. Paling kiri pertengahan. Lihat kalimatnya. Fokus baik-baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Hudan linnas. Paling gampang Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Teruskan hudan lil muttaqin. Nah, kalau hudan ini diikuti, petunjuk Al-Quran diikuti, maaf ya Bu, maaf Pak, ikuti Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ada petunjuk hidup di situ. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Petunjuk di rumah tangga ada. Petunjuk dalam kandungan bagi yang sedang mengandung ada. Petunjuk menyusui ada. Petunjuk bekerja ada. Petunjuk berniaga ada. Petunjuk di birokrasi ada. Petunjuk mencari ilmu ada. Petunjuk mengajar ada, semuanya. Ikuti semua itu. Keluarkan ayat-ayatnya. Apa yang terjadi? Kembalikan ke Al-Baqarah ayat 38. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah, kalau ini diikuti petunjuk ini, saya jamin, semua manusia yang pernah tinggal di bumi, fala khaufun, tidak akan pernah merasakan kegelisahan. Tidak gelisah. Alaihim walahum yahzanun, dan tidak pernah sedih. Tidak sedih. Masya Allah. Tidak gelisah. Sama dengan apa? Gelisah itu lawannya tenang. Tidak gelisah berarti tenang. Tidak sedih artinya senang. Karena lawan dari sedih itu senang. Tidak sedih artinya senang. Jadi sebetulnya Pak, Ibu, kita ini hidup di muka bumi itu untuk senang. Bukan untuk sedih. Tuh, ya. Sebetulnya kita hidup di bumi ini untuk tenang. Bukan untuk gelisah. Jadi kalau ada orang yang hidup di bumi itu tidak tenang, berarti dia tidak sedang ikut petunjuk. Kalau ada yang hidupnya sedih, gitu kan. Di rumah tangga sedih. Tetangga yang beli kulkas dia yang sedih. Tetangga yang beli handphone dia yang gelisah. Ya Allah, macet sedikit bikin status. Ceklik, sore yang macet. Emang kenapa? Urusannya apa gitu? Coba lihat sekarang nih manusia-manusia sekarang. Media sosial tuh penuh dengan kegelisahan. Bikin status, tungguin komen, saling sindir. Itu kan bukti kegelisahan. Itu kan bukti ketidaknyamanan. Artinya ada yang tidak tenang hidupnya. Kamu tidak seperti yang aku kira. Tulis. Tungguin komen sampai maghrib. Cek lagi. Datang komen dari sore yang kunaon cuy. Capek. Ini. Jadi yang salah bukan Allah. Yang salahnya manusia sendiri. Petunjuk gak diikutin. Kenapa nggak kita keluarkan dulu petunjuknya? Nah, di antara petunjuk itu ada yang sifatnya bacaan. Baca Quran jadi tenang. Ada Bu. Kalau nggak percaya Bapak Ibu silahkan. Sedang punya masalah ya. Sedang ada kegelisahan. Alih-alih bikin status. Lebih baik berwudu. Ngadep kiblat, buka mushaf, baca Quran. Demi Allah saya katakan. Walaupun solusinya belum tiba. Anda dikhianati di pekerjaan. Anda punya persoalan di rumah tangga. Walaupun solusi belum datang, baca Quran itu tenang Pak. Enak gitu.
Dan di antara surat yang mendatangkan ketenangan dengan cepat, tenangnya cepat, itu surat Yusuf. Cepat. Karena itu di surat Yusuf nanti banyak kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Nah, muqaddimah itu telah selesai di pertemuan lalu. Sekarang kita teruskan kepada kaidah-kaidah bahasa, kaidah fikihnya, dan kaidah hukum-hukumnya. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Alif Lam Ra. Ini sudah saya bahas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang-orang musyrik itu, sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, sampaikan kepada orang-orang yang bertanya mengujimu tentang kisah Yusuf, sampaikan kepada orang-orang yang bertanya kepadamu, kenapa Nabi Yakub pindah dari Syam ke Mesir? Sampaikan, saya turunkan satu surah kepada mereka yang surah ini disusun dengan huruf-huruf dari bahasa yang mereka biasa komunikasikan setiap hari. Ada alif, ada lam, ada ra. Seperti mereka berkomunikasi setiap harinya dengan kalimat-kalimat ini, dengan huruf-huruf ini. Mereka membuat syair dengan huruf-huruf ini, dengan kalimat-kalimat ini. Maka Al-Quran pun diturunkan dengan kalimat-kalimat ini agar mereka mengetahui dengan jelas. Tilka ayatul kitabil mubin. Sungguh, apa yang akan kami turunkan ini berupa keterangan-keterangan, tanda-tanda dari Allah yang sangat nyata dan jelas. Yuk, sekarang kita mulai bahasan perkataannya. Alif Lam Ra sudah saya bahas di pertemuan lalu ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Ayat. Secara cepat. Bapak Ibu sekalian, tidak disebutkan dalam bahasa Arab kata ayat kecuali tanda yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaknya disebut dengan ayat. Bentuk tunggalnya, singularnya, mufradnya ditulis dengan ayatun. Bismillah. Gini, ayat. Saya bahas secara tafsir bahasa dulu ya. Nanti kalau sudah masuk kepada pendalaman makna, ke hukum, saya nanti akan tunjukkan kitab-kitab tafsir. Ya, supaya variasi bahasan kita juga mendapatkan penguatan dari pandangan-pandangan para ulama. Kata ayat tidak disebutkan dalam bahasa Arab, apalagi kemudian dalam paparan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali menunjuk pada tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, jika Bapak Ibu menemukan kalimat dalam Al-Quran, ini rumus cepatnya. Ayat itu dibuka dengan kata ayat, ini artinya semua informasi yang disampaikan di ayat itu dibuat oleh Allah untuk membuat diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran sendiri disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Kenapa disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan baca, Anda sedang jalan nih, tiba-tiba mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Ya, dulu di daerah-daerah itu sering menjelang maghrib ada ayat Quran ya, dibacakan. Menjelang isya ada ayat Quran. Menjelang subuh ada ayat Quran. Bahkan kalau Anda ke Madinah, ke Mekah, lihat siaran TV channel 1, channel 2 ya. Channel 1, channel 2, channel 1 itu Mekah, channel 2 Madinah. Itu menjelang menunggu kepada waktu sholat, ayat Quran dibacakan. Baca. Nah, ketika kita mendengar bacaan ayat Quran itu, bukankah keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah? Karena itu Allah turunkan Quran surah ke-8, Al-Anfal ayat yang kedua. Perhatikan kalimatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu
zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang yang beriman itu, dia punya ciri-ciri. Awas, hati-hati. Ini ciri-ciri dasar. Kalau ciri-ciri ini tidak ada dalam jiwanya, maka perlu dipertanyakan, masih adakah iman dalam dirinya? 1. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, maka akan ada getaran dalam hatinya. Semacam ada sinyal. Karena itu oleh Allah setiap hari diperdengarkan kalimat Allah 5 kali dalam sehari. Supaya setiap hamba yang beriman bisa mengecek apakah iman masih ada dalam jiwanya atau tidak. Silahkan cek. Bukankah setiap hari diperdengarkan 5 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun tidur, kalimat Allah diperdengarkan. Siang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar ke sore, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, bahkan ke Isya sebelum tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur katakan pada jiwa kita, bukankah saat mendengar kalimat itu ada panggilan dalam hati kita? Ada getaran kan? Bahkan kalau imannya semakin kuat, Allahu Akbar, sebelum dipanggil, dia sudah berpikir, dah azan belum? Kapan asarnya? Jadi kalau Anda sudah bisa bertanya begitu, itu artinya imannya sedang kuat, Pak, Bu. Kalau ada orang dipanggil nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah asar, siap-siap dulu. Itu artinya imannya standar. Hah? Standar? Standar. Pas dipanggil, pas ingat, pas. Jam 7 kerja. Jam 7 di kampus dimulai pelajaran. Datang jam 7, pas kan? Iya kan? Tapi kalau ada orang belum dipanggil, udah datang. Jam 7 waktu kerja, datang jam 6. Hebat namanya. Jam 7 waktu belajar, datang setengah 7. Hebat namanya. Asar itu, teman-teman sekarang, teman-teman, jam 14.50. Ada orang jam 2 dan nunggu asar. Jam berapa asar nanti ya? Dan mikir asar. Itu bahkan oleh Quran disebut sebagai tanda kekhusyuan pertama. Di orang khusyuk dalam sholat itu, bahkan kata Allah, langsung dalam Al-Quran, itu tidak dimulai saat sholat. Bahkan saat orang itu sudah menanyakan perjumpaan dengan Allah dalam sholatnya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 45-46. Wasta'inu bis sabri was salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Ayat ke-46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu adalah orang yang sebelum sholat sudah mempersiapkan perjumpaan dengan Rabbnya. Katanya. Berbahagialah kalau kemudian sebelum itu sudah terjadi. Asar jam 14.50, jam 2 sudah nunggu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, masih ada iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat amat azannya. Ini menunjukkan ada masalah dalam jiwanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berisik. Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam imannya. Lihat sampai sini. Apa kaitan dengan ayat? Teruskan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Tapi kalau Anda ingin lebih tahu tentang siapa orang yang hubungannya paling dekat dengan Allah, kata Allah, adalah orang-orang yang kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Bukan baca. Ini sedang lewat nih. Lewat. Tiba-tiba dengar bacaan Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengar, kedengaran. Mau jalan ke kantor, tiba-tiba terdengar bacaan Quran. Ketika mendengar itu, ada getaran dalam jiwanya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tiba-tiba ingat kepada Allah. Bahkan ada orang yang membiasakan tilawah. Mau ke kantor, di mobilnya setel tilawah. Ada yang setel radio A, radio B. Ini tidak tilawah. Sambil nunggu macet, dengarkan hafalan Quran. Jika sudah terjadi itu pada diri Anda, maka berbahagialah karena pada saat itu Anda disebut oleh Allah langsung sedang punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau Allah ingin membuat hambanya dekat dengan Allah, maka diberikanlah informasi-informasi yang dibuka informasinya dengan kalimat ayat. Surah Yusuf dibuka dengan kata ayat, seakan memberikan pesan kepada kita. Kata Allah, setelah ini aku akan sampaikan kepadamu informasi-informasi yang membuat kalian akan lebih dekat dengan aku. Tilka ayatul kitabil mubin. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Kalau jelas, praktek. Ya, Quran surah ke-30 ayat 21. Praktek sebentar. Ini insya Allah nggak buka mushaf juga apa. Dulu waktu mau nikah ditulis di surat undangan. Yang mau nikah juga dicantumkan di surat undangan. Ar-Rum ayat 21. Cuman memang anehnya yang ngundang gak baca. Yang diundang suruh baca, yang undang gak baca. Coba lihat ayat pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dah, jangan bicara sakinah dulu. Sakinah belakangan, makanya tempatnya di belakang. Sakinah, mawaddah, warahmah, litaskunu ilaiha, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah, warahmah, rahmah. Belakang disingkat jadi samara, sakinah, mawaddah, rahmah, selesai. Tapi apa pendahuluan sakinah itu? Praktikan depannya. Wa min ayatihi. Praktikan rumus tadi. Dan di antara tanda-tanda yang menjadikan seorang hamba lebih dekat hubungannya dengan Allah adalah pernikahan. Ini sebetulnya pernikahan itu berpartner untuk sama-sama membangun ketaatan kepada Allah. Makanya level pahala di rumah tangga itu naik dibandingkan dengan jomblo. Sendirian. Ya. Coba, kalau orang sendirian, sholatnya bisa sendiri. Tapi kalau di rumah tangga, dikirimkan makmum seumur hidup. Jadi nggak ada alasan, nggak bisa ke masjid, di rumah ada partner. Coba cek. Berangkat keluar, ketemu dengan teman. Karena di rumah dibiasakan sholat berjamaah, keluar pun terbawa suasana itu. Makanya orang-orang yang berumah tangga, itu kata Allah seharusnya menjadi lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang ternyata lebih jauh dari Allah, ada yang salah dalam rumah tangganya. Coba cek. Jangan-jangan sebelum rumah tangga rajin mengaji, setelah berumah tangga hilang sama dengan mushafnya. Jangan-jangan sebelum rumah tangga tahajud, penguatan saja. Sekarang kita masuk pada ayat yang barunya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Telah turunkan Al-Quran. Bacaannya berbahasa Arab. Kalaupun dituliskan tulisannya bahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Inna, fokus. Di situ panjang atau pendek? Panjang. Inna, demikian tulisannya. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Anzalnahu Qur'anan Arab. Saya sampai sini dulu. Ibu bapak, tolong sabar belajar dengan saya ya. Karena saya sangat mencintai Al-Quran. Dan semua kalimat Al-Quran bahkan hurufnya itu mukjizat. Saya dari kecil senang Quran. Saking senangnya saya ambil spesialisasi bahasa Arab untuk mendalami bahasa Al-Quran. Jadi bukan supaya bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab gampang. Jadi TKI, TKW bisa bahasa Arab. Ya, gampang. Pergi ke Arab dah, sepekan bisa bahasa Arab. Pulang-pulang Assalamualaikum. Ya, kaifa haluk bisa. Tapi mempelajari ilmu bahasa Arab itu nggak mudah.
pulang bawa kaji. Nah sekarang karena saya senang dengan bahasanya Al-Quran, ternyata ditemukan setiap harakat, bahkan setiap hurufnya itu penuh dengan mukjizat. Karena itu saya akan bahas setiap hurufnya, boleh jadi sampai selesai tahun ini pun, mungkin belum tentu selesai surat Yusuf. Ya, yuk kita teruskan. 1, inna. Ini ada 2 bagian. Anzalnahu, ada 2 bagian. Qur'anan, ada 2 pembahasan. Arabian, ada 2 bagian. Inna asalnya terdiri dari 2 kata. Inna dan na. Begini asalnya. Inna pendek dan na panjang. Begini. Fokus. Contoh inna yang pendek. Walas. Kemudian innal insana, itu inna yang pendek. Inna. Kalau kemudian Bapak Ibu melihat innanya panjang begini. Inna, bukan yang pendek. Inna. Yang begini. Inna. Maka itu artinya huruf inna yang ini yang pendek ditambah dengan na panjang. Singkatan dari nahnu. Na singkatan dari nahnu. Nahnu disingkat na. Jelas? Artinya kami, kita. Nahnu. Jadi inna yang pendek ini ditambah dengan na singkatan dari nahnu, artinya kami, kita. Maka berubah kalimatnya menjadi begini. Inna. Jelas? Sekarang lihat baik-baik, fokus. Dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, pokok dasar. Kalau Bapak Ibu menguasai ilmu nahwu, itu insya Allah 1/4 ilmu Al-Quran itu bisa dikuasai. Ya, nanti 3/4-nya lagi ada sorof, 12 cabang, balaghah 3 cabang, ya, ma'ani, bayan, badi', kemudian yang terakhir arud, 16 cabang, disebut dengan bahar. Kalau sempurna ini, nahwu, sorof, balaghah, arud, maka Masya Allah, itu insya Allah akan nikmat ngaji Qurannya. Di ilmu nahwu, inna itu disebut dengan adat taukid. Huruf penguat. Huruf penguat. Taukid. Saya bacakan kaidah ilmu nahwunya ya. Inna harfun nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna itu huruf taukid, huruf yang menguatkan sebuah hukum. Artinya, kalau ada informasi yang disampaikan di awal kalimat menggunakan inna, maka itu maksudnya informasi itu ingin begitu ditekankan. Penting, kuat. Sebab orang Arab kalau ingin menyampaikan sesuatu yang penting, itu di depannya akan dikuatkan. Inna, hei saya serius ya. Ini benar-benar loh gitu. Nah kalau di Al-Quran ada kalimat kemudian menggunakan inna di awalnya, maka informasi yang disampaikan tidak main-main. Ada yang penting di dalamnya. Saking pentingnya Allah langsung menguatkan. Padahal Allah itu nggak pakai inna pun, nggak pakai inna misalnya. Anzalnaku Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Nggak pakai inna, pasti sudah jelas penting. Karena sifat Allah itu ketika membuat, menyampaikan sesuatu, tidak akan ada yang sia-sia. Mencipta pasti bermanfaat. Menyampaikan firman pasti penting. Tapi ketika menggunakan inna, kata para pakar tafsir, ada yang sangat penting, urgen di dalamnya, sampai-sampai Allah menggunakan kalimat inna untuk menyampaikan pesannya. Jelas? Sekarang gini. Bapak Ibu misalnya sebagai pimpinan di perusahaan atau orang tua di rumah menyampaikan informasi kepada anak, besok jangan keluar, tinggal dulu di rumah. Fokus, besok jangan keluar, tinggal dulu di rumah. Kemudian tidak diperhatikan, bagaimana perasaannya?
Anaknya cuek aja, lihat TV, kan? Nah, perasaannya bagaimana? Senang tidak? Tidak. Kemudian ibu tegaskan, hei sini ya, mama nggak main-main. Besok jangan keluar dulu ya, ini penting, tinggal di rumah. Tiba-tiba anak itu nggak mau peduli. Apa sih? Bagaimana perasaan ibu? Maksud saya, ibu menjadi tidak senang atau naik jadi marah? Marah. Oke, bapak di kantor nih, sedang briefing karyawan. Atau ada dosen di kampus menyampaikan pada mahasiswa. Kami ingin sampaikan informasi yang sangat penting, bahwa besok kita akan ada pertemuan. Tiba-tiba karyawannya noleh kanan, noleh kiri, biasa aja gini. Bagaimana perasaan Anda? Tidak senang ya? Lalu Anda naikkan levelnya. Hei, perhatian, semua menghadap sini. Saya ingin sampaikan informasi, besok kita ada pertemuan penting. Dan karyawan tetap gak respon. Tetap begini. Kira-kira dalam situasi itu Anda marah tidak? Sekarang perhatikan. Allah menyampaikan informasi langsung menggunakan huruf inna sebagai penguat. Seakan-akan mengatakan, hei, perhatikan sini. Saya ingin sampaikan kepadamu satu hal yang sangat penting. Fokus dengan ini, aku akan berikan sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya. Tiba-tiba andanya itu nggak perhatian. Apa sih? Biarin aja. Infonya nggak dibaca, Qurannya ditutup, ditinggalin begitu aja. Kira-kira yang ngasih info marah nggak? Tuh. Kalau manusia marah, efeknya paling sebentar. Tapi kalau Allah yang marah, tuh gunung batuk. Boom, keluar. Hujan ditahan. Sampai kita mikir siapa yang punya hujan ini. Ayo bikin hujan buatan pakai garam. Sekian ton. Sebagian tempat garam habis susah. Dipaksa kita untuk kembali kepada Allah. Supaya minta. Supaya sadar yang punya ini aku, kata Allah. Kamu ini sering perhatian pada dunia. Aku yang ciptakan dunia gak pernah dipikirkan. Aku yang ciptakan dunia gak pernah diperhatikan. Kalian nuntut banyak-banyak senang dunia. Aku yang pencipta gak pernah dilihat. Aku kasih info gak diikuti. Aku suruh kamu langgar. Aku langgar, jangan lakukan ini, kamu kerjakan. Pantas kemudian Allah pun menurunkan peringatan. Longsor tiba. Gempa muncul. Banjir naik. Tsunami datang. Kenapa? Karena disingkat LGBT. Longsor, gempa, banjir, tsunami. Seimbang kan? Ayo semakin tersebar maksiat, datang. Peringatan. Ya makanya kalau kita baca pakai ilmunya, itu gampang. Dulu orang-orang sahabat Nabi itu, begitu turun ayat menggunakan inna, selesai semua diam. Apa perintah Allah ini? Dan gak tunda. Diminta tahajud, malamnya langsung tahajud. Diminta sedekah, seketika apa yang bisa dikerjakan sedekah. Sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, ya Allah kami taat, kami patuh. Ghufranaka, kalau selama ini kami salah, maafkan kami ya Allah. Wa ilaikal masir, kami sadar ya Allah, satu saat kami akan wafat. Ampun ya Allah, kalau wafat masih banyak dosa. Ampun ya Allah. Katakan ayo besok kamu akan tahu rasa saat kembali kepadaku. Inna. Karena itu kalau ada kalimat dalam Al-Quran dibuka dengan kata inna, itu berarti kalimatnya penting. Cepat tancapkan itu dalam jiwa kita yang paling dalam untuk menyimaknya. Karena itu harfu inna disebut dengan harfun nasbin. Nasab dalam bahasa Arab artinya menancapkan sesuatu dengan kuat. Ini ada tongkat. Nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya di bumi dengan kuat. Bum! Sampai tegak. Maka saat Allah menyampaikan informasi dalam Al-Quran, menggunakan kata inna, maka cepat ambil itu, tancapkan dalam hati kita supaya fokus untuk menyimaknya. Jelas? Baik. Halo? Maaf ya, tapi ya harus begini gitu suasananya. Ya, supaya kita mengerti bagaimana kemudian hal-hal yang terkandung dalam Al-Quran. Dah, terus.
Nanti maksud saya begini, kalau saya udah terangkan begini, Bapak Ibu praktekkan saat baca ayat lain. Ya? Walas innal insana lafi, terus innanya pendek, berarti harus perhatian kita. Aduh, semua manusia itu berpotensi rugi. Siapa yang rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali kalau dia beriman dan beramal soleh. Artinya kalau nggak beriman, nggak beramal soleh, saya rugi ya Allah. Saya takut saya hidup rugi ya Allah. Maka perbaiki hidup, mulai beramal soleh. Mata beramal soleh, telinga beramal soleh, supaya nggak rugi. Itu caranya. Ya. Sekarang pakai singkatan dari nahnu. Fokus. Nah, singkatan dari kata nahnu artinya kami, kita. Ayo ngaji yang betul, ngaji yang betul. Sekarang kita mengaji. Kita, kami. Ini satu sudah, yang ini. Sekarang yang ini. Kalau kita atau kami, banyak atau sedikit? Banyak kan? Saya satu orang. Kami bisa berdua, bisa bertiga, bisa banyak. Nah, sekarang perhatikan. Kata nahnu disingkat jadi na. Kalau itu yang dimaksudkan makhluk artinya bukan Allah, itu artinya jamak, banyak. Banyak. Misal, besok kita akan pergi ke Jakarta. Ghadan nahnu nadhhab ila Jakarta. Besok kita sama-sama ini pergi ke Jakarta. Jelas? Tapi kalau kata nahnu, nah, itu ditujukan kepada Allah, maka artinya bukan banyak. Artinya, pertama dalam ilmu nahwu disebut dengan lita'zimin nafsi. Ta'zimun nafsi. Untuk menunjukkan peristiwa yang sangat agung, yang sangat dahsyat, yang tidak seperti biasanya. Ta'zimun nafsi. Jika dalam Al-Quran Bapak Ibu temukan kata na, kembali kepada Allah, ya. Nahnu, na, itu artinya peristiwa yang dimaksudkan begitu agung. Peristiwanya besar. Tidak seperti peristiwa-peristiwa yang lain. Tidak seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, kalau digabungkan inna dengan na menjadi inna, maka dua makna ini ikut di dalamnya. Kalau kita terjemahkan dengan detail terjemah tafsir, terjemahnya kurang lebih seperti ini. Sungguh, sekarang ini aku akan sampaikan informasi, kata Allah. Informasi yang sangat penting. Informasi yang sangat dahsyat. Informasi yang sangat agung, yang tidak sama dengan berita-berita sebelumnya. Jelas? Dan perhatikan dengan benar informasi ini. Karena ini akan memberikan banyak manfaat dalam kehidupanmu. Kenapa diturunkannya Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Menggunakan inna. Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang sangat agung. Pesan-pesannya beda dengan berita-berita yang lainnya. Informasinya tidak sama dengan yang lainnya. Saking agungnya, maka Al-Quran diturunkan di bulan yang sangat agung. Saking pentingnya, diturunkan oleh malaikat yang paling penting. Saya tanya kepada Anda, bulan yang paling baik di bulan Hijriah namanya bulan apa? Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Malaikat Jibril, itu pemimpin para malaikat. Saking pentingnya, agungnya malaikat, yang boleh menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad hanya malaikat Jibril. Padahal Nabi Musa temannya malaikat maut. Setiap rasul di bumi punya teman rasul di langit. Nabi Musa punya teman malaikat maut. Nabi Muhammad yang menurunkan wahyu bukan malaikat maut, bukan malaikat Mikail menurunkan rezeki, bukan malaikat penjaga surga, pimpinan dari semua malaikat. Ruhul Amin namanya malaikat Jibril. Kalau Al-Quran tidak penting, mustahil diturunkan oleh malaikat yang menjadi pimpinan. Baik, dari semua hari, mana hari yang paling utama? Jumat. Al-Quran saking pentingnya diturunkan di hari yang paling utama. Jumat.
Dari semua malam, malam mana yang paling utama? Jumat, malam Al-Qadar. Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil. Di semuanya penting, saking agungnya isi Al-Quran. Sampai malaikat yang nurunkan yang paling agung. Rasul yang dipilih, Rasul yang paling agung. Muhammad SAW. Hari yang dipilih, hari yang paling agung. Sayyidul Ayyam. Bulan yang dipilih, bulan yang paling agung. Sayyidul Syuhur. Kenapa? Saking pentingnya Al-Quran. Karena itu Allah memilih kalimat yang paling agung untuk menunjukkan keagungan Al-Quran. Kata Allah, inna, bukan inni. Inna, kami turunkan Al-Quran ini dan di dalamnya banyak segala hal yang agung untuk kehidupan kita. Dia poinnya. Maaf. Tadi malaikat yang paling istimewa siapa? Jibril. Jibril yang turunkan Al-Quran. Berarti Al-Quran penting tidak? Baik, saking pentingnya malaikat Jibril yang turun. Baik, siapa yang menerima Al-Quran? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad istimewa tidak? Istimewa. Saking istimewanya Nabi Muhammad yang dipilih. Harinya hari apa? Jumat. Istimewa tidak? Saking istimewanya Jumat yang dipilih. Bulannya apa? Ramadan. Penting tidak? Saking pentingnya Al-Quran, Ramadan yang dipilih. Perhatikan. Saking pentingnya Al-Quran, hari menyesuaikan. Bulan menyesuaikan. Rasul bahkan memperhatikan. Dipilih yang paling istimewa. Malaikat dipilih yang paling bagus. Malaikat perhatian pada Quran. Rasul perhatian pada Quran. Semua waktu disesuaikan dengan keistimewaan Al-Quran. Ini menunjukkan Al-Quran penting. Malaikat saja menganggap Al-Quran penting. Masa Anda yang bukan malaikat yang menganggap penting? Rasul yang paling mulia menganggap Al-Quran penting. Anda Nabi bukan, Rasul bukan. Kok nggak nganggap penting? Al-Quran diangkat dengan kemuliaan waktu. Bahkan ada orang yang mencela Al-Quran. Ada orang yang merendahkan Quran. Ada orang yang menganggap Quran itu produk budaya. Malaikat aja nganggap di firman Allah. Kok ente yang bukan malaikat bisa menganggap produk budaya? Malaikat itu maksum sifatnya, la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah berbuat maksiat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak. Pernah dengar malaikat maut nego misalnya dikorupsi, ya, disogok supaya nggak nyabut duluan? Tidak ada. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surat 66 ayat yang ke-6. Malaikat mustahil berbuat maksiat. Malaikat yang nggak pernah bermaksiat itu mengangkat Al-Quran setinggi-tingginya. Anda yang pelaku maksiat kok bisa kemudian mengabaikan Quran? Kata Quran, wailul lil mukadzibin, jangan dosa, jangan dusta. Kalau dusta celaka, dusta. Kata Quran misalnya, maaf, la yaghtab ba'du, jangan gosip. Gosip. Saya mah tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mau kalau ketemu Ustaz bicaranya begitu. Sama. Tuh. Kata Quran jangan mencuri. Mencuri. Yang paling aneh tindakan pencurian itu dibagus-bagusin kalimatnya. Saya tuh sebel Bu sama orang sekarang. Itu kalau berbuat maksiat, kalimatnya tuh dibagus-bagusin istilahnya. Diseakan-akan karena menjadi bagus, perbuatan itu menjadi boleh. Maaf, kalau ada yang mencuri ayam disebut apa? Maling tuh. Kenapa yang mencuri aset negara disebut koruptor? Sebut maling. Jangan diturunin. Sebab kalau itu kemudian dikemas jadi kalimat yang terasa indah, seakan-akan kemudian jadi tren. Akhirnya jadi bangga. Begitu mau dibawa oleh petugas, pakai baju bagus, pakai koper, kayak mau ke hotel. Kenapa nggak gunakan kalimat yang sama? Maling aset. Udah. Pencuri, selesai. Orang yang berbuat zina, sebut dengan kalimatnya. Ini dikemas-kemas. Kupu-kupu malam. Kenapa kamu berkeliaran? Saya kan kupu-kupu, Pak. Transgender. Sebut homo.
Kamu homo ya? Bukan, Pak. Laki-laki bukan? Bukan. Saya perempuan yang terangkap di tubuh laki-laki. Udah, ini persoalan serius gitu. Jadi kalau memang Anda mengatakan tadi Al-Quran penting, malaikat mengistimewakan Al-Quran, Rasul mengistimewakan Al-Quran, diturunkan di tempat mulia, di waktu yang paling mulia, dalam keadaan yang mulia, berarti sifatnya penting. Karena itu Allah agungkan. Allah saja mengagungkan Al-Quran. Masa kita yang hamba nggak mengagungkan Al-Quran? Paham ya? Teruskan. Inna anzalnahu. Anzalna. Jadi saya berhenti di sini dulu. Inna. Sini dulu. Kalau ada kalimat seperti ini, maka pertama ini menunjuk pada aspek pengagungan. Awas, turunannya banyak. Turunan hukumnya banyak. Kalau ada yang dihormati, diagungkan, cara kita bersikap beda atau tidak? Beda. Kita punya orang tua, apakah kita berkomunikasi dengan orang tua sama dengan teman? Tidak, ada cium tangan, ada hormat. Ya, hormat pada pimpinan dengan hormat orang tua, kan beda kan? Ya, ketemu pimpinan hormat. Ketemu orang tua kan tidak begitu. Pada, ayah, saya mau berangkat sekolah. Hormat. Salam. Beda kan? Jadi sesuatu yang diagungkan, itu melahirkan adab. Makanya ketika Anda mengagungkan Al-Quran, adabnya akan beda. Maaf ya, ahli Quran itu pasti lain. Kalau ahli Quran sadar dengan keagungan Al-Quran, itu cara megang mushaf aja beda, Pak. Lain. Ada yang megangnya di dada begini. Lihat orang-orang dulu tuh waktu kita mengaji ya. Ya saya aja mungkin yang hidup 90-an tuh. Itu ngelihat orang ke masjid itu masih begini pegangnya. Sekarang saya lihat Masya Allah megang Quran tuh, megang mushaf. Allahu Akbar. Ini pengagungannya di mana gitu. Dan ini yang penerbit-penerbit Quran juga mesti tahu. Quran itu kitab agung, makanya jangan didesain dengan desain-desain yang merendahkan itu. Kadang dibuat seperti tas, dibawa ke sini, Quran. Tuh lihat. Ya, ada yang sembarangan. Ada yang simpan sekenanya aja, simpan di bawah. Kalau Anda mengagungkan mustahil berlaku demikian. Simpan tempat yang baik. Kalau sebagian covernya sudah hilang, tutup lagi. Kalau bisa kemudian tutup dengan sempurna. Bersihkan debunya. Ini. Pengagungan. Yang kedua berisi sesuatu yang penting dan sangat ditekankan. Penting dan ditekankan. Ya, apa yang penting itu? Ya Allah, Engkau kemudian menggunakan bentuk nahnu untuk mengagungkan dirimu dalam menurunkan Al-Quran. Dan Engkau mengatakan dalam Quran ada yang sangat penting untuk diketahui. Maka kami ingin bertanya, apa yang penting dari Al-Quran itu? Satu, anzalnahu. Pertama, yang penting dari Al-Quran itu, pertama kami turunkan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Anzalnahu. Kami turunkan. Ibu dan bapak, ada nazzalna, nazzala, ada anzala, itu beda. Saya ulang ya. Ada nazzala, ada anzala, itu berbeda. Saya naikkan ke atas, ini ada dua. Satu, nazzala. Kedua, anzala. Pakai hamzah. Kalau nazzala, itu artinya sesuatu yang turun berproses. Bertahap. Tidak langsung sekaligus. Tapi kalau anzala, itu artinya turun sekaligus. Buka Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat ketiga. Quran surah 3, ayat 3. Alif Lam Mim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Fokus. Ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil, kalimatnya menggunakan anzala. Wa anzalat Taurata wal Injil. Ketika Allah menyebutkan Al-Quran, Al-Kitab menggunakan nazzala. Nazzala alaika. Muhammad, kami turunkan kepadamu, langsung ke nabinya. Pakai nazzala, itu artinya diturunkan gak sekaligus. Ada peristiwa, turunkan. Butuh bimbingan, turunkan. Butuh ayat, turunkan. Sehingga turunlah Al-Quran kurang lebih selama 23 tahun itu. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turun Al-Quran. Sesuai dengan kebutuhannya. Tapi Taurat beda. Taurat ketika diturunkan langsung turun. 10 perintah Allah. 10 commandment. Injil turun seketika. Tidak ada bertahap. Turun. Langsung. Itu perbedaan antara anzala dengan nazzala. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini Al-Quran menggunakan kalimat anzala bukan nazzala? Inna anzalnahu bukan inna nazzalnahu. Kalau disebutkan anzala terkait dengan Al-Quran Muhammad SAW. Di proses pertama dari Lauh Mahfuz sudah ada firman Allah. Diturunkan keseluruhan dari Al-Fatihah sampai dengan kemudian An-Nas. Turun semua di langit dunia. Dia belum sampai kepada Nabi. Baru sampai kepada Jibril alaihissalam untuk diturunkan. Turunkan. Turun sekaligus. Kemudian setelah itu, sesuai dengan keperluannya, baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misal, hari Jumat di bulan Ramadan, tanggal 17, turun kemudian surah Iqra bismi rabbikal ladzi. Tapi Al-Maidah belum turun, An-Nisa belum turun. Karena keperluan itu turun sebagiannya. Hanya proses turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia sebelum turun kepada Nabi diturunkan keseluruhannya. Persis seperti kita di pusat akan turun ke Soreang. Kan biasanya ke Soreang dulu kan? Dekat ke gedung sate misalnya. Dari gedung sate baru kemudian disebarkan. Soreang berapa wilayahnya? Sampaikan. Jelas? Nah, proses pertama disebut dengan anzala namanya. Proses kedua disebut dengan nazzala namanya. Paham? Nah, yang dimaksud Lailatul Qadar itu bukan saat Al-Quran diturunkan kepada nabinya langsung. Tapi saat turun dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Jelas? Diturunkan secara sekaligus. Itu yang disebut dengan Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Karena itu malam Al-Qadar tidak ada yang tahu. Kapan waktunya? Disebutkan Ramadan saja. Kalau waktu pertama ayatnya turun kepada Nabi, semua orang tahu hari Jumat. Jumat 17 Ramadan. Turun. Apa yang turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat turun kepada Nabi. Baru surat Al-Alaq. Tapi kalau kalimatnya menggunakan anzalna, berarti yang dimaksud keseluruhan Al-Qurannya. Apa yang dimaksud peristiwa ini? Turun Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan. Tapi kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah supaya kita berburu untuk mendapatkan kemuliaannya. Karena itu di malam-malam Ramadan itu Allah kemudian tunjukkan pada kita hanya ada satu malam yang akan bertepatan dengan peristiwa malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Malamnya disebut dengan malam Al-Qadar, diminta kepada kita untuk memburunya setiap malam Ramadan. Supaya semangat kita mencarinya. Begitu Anda mendapatkannya, maka sama dengan pahala di malam itu. Saking tingginya tentang Al-Quran turun ini, fokus. Masih ingat tadi kalimatnya menggunakan inna, pendek atau panjang? Gimana bacanya? Inna, saking tingginya proses penurunan Al-Quran ini dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, saking pentingnya turunnya Al-Quran ini, kata Allah, saya hadiahkan siapa yang beribadah bertepatan dengan malam itu,
maka pahalanya saya naikkan senilai dengan 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Kalau sekarang dikonversi 1000 bulan saja kurang lebih 85 tahun. Jadi kalau Anda bertepatan sholat tahajud di malam itu, baru 1 rakaat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, meninggal, blok, bisa. Itu sama dengan sholat tahajud 85 tahun tanpa henti. Malam Al-Qadar. Anda baca Al-Quran di malam itu, bangun, masuk malam itu, baru buka mushaf, baru dibaca, baru surup lagi. Begitu dibuka, Nun, plek, meninggal. Itu orang paling beruntung di muka bumi. Sama dengan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Siapa yang bisa 85 tahun tanpa berhenti? Nun, 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 nun. Ayo, bisa? 85 tahun. Satu hurufnya 10 pahala. Ramadannya 100. Malam Al-Qadar. Allahu Akbar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min. Kalimat di situ menggunakan anzala sama persis dengan yang ini. Artinya apa? Kata Allah, pertama, kalian mesti tahu ada yang agung dari Al-Quran itu. Keagungan pertama adalah proses diturunkannya Al-Quran. Dia beda dengan kitab biasa. Kalau Taurat, Injil, dia tidak mengalami 2 fase. Langsung diturunkan pada nabinya seketika. Al-Quran saking agungnya, aku turunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Saat ke langit dunia itu, siapa yang bisa mengerjakan amal ibadah bersamaan dengan waktunya, maka aku akan berikan pahala lebih daripada 1000 bulan. Jelas? Jadi proses yang pertama, Al-Quran dimuliakan oleh Allah dengan proses penurunannya kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Ini Allah ingin membuka keterangan Al-Quran yang agung sebelum masuk kepada isinya. Supaya nanti orang-orang kafir yang bertanya pada saat itu tidak meragukan lagi Quran. Ya, tidak meragukan Quran lagi, tidak menyoal Quran lagi, dan mereka tidak akan punya kesempatan bertanya, emang Quran ini siapa? Dari mana asal Quran ini? Kamu mau cerita tentang Yusuf? Kamu ingin cerita tentang Yakub? Kamu ingin cerita tentang pahala dan dosa? Emang apa Quran ini? Jadi nggak akan pernah tersisa dari lisan mereka untuk menuduh Al-Quran ketika kemuliaan Al-Quran diangkat pertama kali. Jelas? Sama dengan begini, Bapak Ibu sekalian, maaf ya. Kalau ada pakar hukum yang paling pakar di bidang hukum, kemudian menulis buku tentang aturan hukum, kira-kira yang orang awam akan mendebat buku itu tidak? Tidak kan? Terus ada orang yang belum tahu siapa sih penulis buku ini, apa keistimewaannya, lalu diterangkan dulu kemudian latar belakang buku itu sebelum kemudian dibacakan isinya. Buku ini ditulis oleh orang ahli hukum, pakar di bidangnya. Ya, dia yang paling unggul, tidak ada yang bisa mendebatnya. Isinya bagus, sempurna tulisannya. Ditulis dalam jangka waktu 10 tahun. Begini. Kira-kira kalau sudah mendengar isi kualitasnya, walaupun belum mengerti isinya, belum baca bukunya, apakah kita akan takjub kepadanya? Kagum dan takjub. Maka itulah Al-Quran menjelaskan latar belakang keagungan Al-Quran sebelum menyampaikan kandungan-kandungan isi yang akan disampaikan itu. Supaya nanti nggak ada lagi orang kafir mempersoalkan. Apa ini Al-Quran? Gak penting nih. Ini produk kamu aja Muhammad. Ini begini Muhammad. Allahu Akbar. Karena itulah setelah kalimat ini disampaikan semua diam. Yahudi tidak menyoal Nabi tentang Al-Quran karena tahu Al-Quran lebih istimewa dibandingkan dengan Taurat. Taurat diberikan langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Al-Quran diturunkan dengan 2 tahapan yang sangat istimewa. Nggak ada orang baca Taurat setiap hurufnya 10 pahala. Al-Quran dibaca 10 pahala. Nggak ada orang beribadah bersamaan dengan turunnya Taurat mendapatkan Lailatul Qadar. Al-Quran beribadah di malam itu mendapatkan pahala lebih daripada 1000 bulan. Karena itulah orang Yahudi tidak bisa mendebat Al-Quran, orang Nasrani tidak bisa menyoal Al-Quran. Kalau mereka sudah paham dengan keistimewaan Al-Quran, mereka akan siap mendengarkan isi Al-Quran yang akan disampaikan. Jelas? Nah, jadi kalau sekarang ada orang liberal menyoal Al-Quran,
Ada yang menganggap Al-Quran produk budaya. Ada yang menyebut Al-Quran sudah tidak relevan. Itu tandanya lebih bodoh dibandingkan dengan orang jahiliyah. Sebab orang jahiliyah pun sebodoh-bodohnya mengakui Quran itu agung. Coba lihat, pernah nggak mendengar Abu Jahal misalnya bertanya pada Nabi tentang makna alif lam ra? Ya Muhammad, apa itu alif lam ra? Nggak ada. Karena saking taunya dengan makna alif lam ra, karena dia itu pakar bahasa Arab, ngerti dan agung. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-abu yang lain yang jelek-jelek pada masa itu ketika menyoal Al-Quran itu bukan ingin mendebat Quran, karena tak sanggup melawan Quran, akhirnya mencarilah perbuatan kotor untuk bisa melakukan pembenaran. Karena takut tersaingi saja. Jadi kalau ada abu-abu yang sekarang yang nggak jelas latar belakangnya, bahasa Arab nggak bisa, Quran nggak hafal, hadis nggak ngerti, tiba-tiba berkomentar tentang Quran, itu aneh. Paham ya? Pasti ada yang salah. Jadi nggak usah didengar Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang sekarang berseberangan dengan Al-Quran, itu tinggalin aja. Jangan merendahkan status keilmuan kita. Hanya mengomentari orang seperti itu, buang-buang waktu. Nih contoh. Bapak Ibu kenal Abu Jahal? Kenal. Aduh. Astagfirullah. Saya tadi di TSM, ada yang kenal Umar bin Khattab. Masih lumayan lah, di sini Abu Jahal. Tapi masih lumayan mas. Saya di Sukabumi, ada yang kenal Fir'aun. Sukabumi, hubud dunia. Suka itu hubun, bumi itu dunia. Sukabumi, hubud dunia. Ibu bapak, Abu Jahal, Abu Lahab. Ini kisah aja nih. Dan yang lain-lainnya zaman jahiliyah, itu sudah punya sistem dalam kehidupan mereka, bahwa orang terhormat itu adalah orang yang menjalani hubungan seksual dengan pernikahan. Menikah. Di orang-orang yang berhubungan zina, ya kan? Orang-orang yang menyewa laki-lakinya buruk, perempuannya buruk berhubungan, itu statusnya rendah di mata mereka. Makanya ketika mereka menawarkan Nabi, supaya tidak bermusuhan, tawaran pertama apa? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berkehendak meninggalkan ajaranmu itu, dan engkau memilih apapun kami akan berikan. Tawaran pertama, jika engkau berkehendak memilih perempuan paling cantik di masyarakat kita, maka kami akan nikahkan engkau dengan mereka. Nikahkan. Kalimatnya jelas, di semua riwayat nikahkan, bukan bookingkan. Nikahkan. Jadi status menikah itu, di kalangan hidup masyarakat jahiliyah, itu status terhormat. Tinggi nilainya. Jadi kalau ada orang sekarang bikin disertasi untuk melegalkan hubungan seksual di luar nikah, itu berarti lebih rendah daripada orang jahiliyah. Paham nggak? Di orang jahiliyah saja menganggap hubungan seks di luar nikah itu rendah. Kalau ingin kemudian meningkat martabat, nikah. Ada orang sekarang keluar dari jahiliyah, bikin tulisan kemudian memperbolehkan hubungan seks di luar nikah. Dan gak apa-apa katanya. Ini menunjukkan pemikiran yang lebih rendah dibandingkan jahiliyah. Jelas sampai sini? Nah, pada yang seperti ini, sudah gak usah dibahas. Karena kalau orang jahiliyah ketemu mereka pun akan kaget. Abu Jahal tuh akan kaget tuh. Ya, Abu Jahal ketemu, bisa kaget itu. Kaget tuh. Gile. Gue aja nggak gitu, katanya kamu bisa gitu. Kalau bisa bahasa Indonesia. Kharban anta. Ana lam aqul hadza, fa anta qulta hadza. Bujang tuh. Bahasa Arabnya tadi lah gitu yang tadi. Balik sini. Paham ini? Baik, jadi aspek pertama, Al-Quran itu begitu agung karena melalui tahap penurunan yang menghadirkan hadiah-hadiah yang istimewa. Tidak didapati pada kitab-kitab sebelumnya. Di bahasa nabinya beginilah. Kalian mau nyoal apa tentang Quran? Kamu Yahudi, ingin menyoal Quran. Al-Quran turun lebih hebat dibandingkan dengan Taurat. Kamu Nasrani, ingin menyoal Quran. Al-Quran turunnya lebih dahsyat dibandingkan dengan Injil ketika diturunkan. Maka mereka tidak bisa menyoal Al-Quran, hanya bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Al-Quran. Jelas? Teruskan.
Qur'anan Arabiyya. Qur'anan, ilmu nahunya halun. Yuk saya ingat dulu ya. Inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Minan nahnu ismu inna, isim inna. Isim itu artinya yang punya informasinya. Yang punya kewenangannya, Allah di sini. Allah menerangkan kepada kita, menguatkan dengan bahwa kami yang turunkan Al-Quran, saya yang turunkan. Al-Quran punya nilai Qur'anan. Yang saya turunkan itu kata Allah, yang sifatnya agung itu namanya Al-Quran. Namanya apa? Lihat sini. Dengar ini. Kedengaran? Ulangi. Kedengaran? Bunyi yang terdengar itu disebut dengan Qur'un namanya. Apa? Qur'un. Kalau dia sengaja diperdengarkan supaya orang dengar, maka berubah menjadi qiraatun namanya. Apa namanya? Qiraah. Tapi kalau terus-terusan diperdengarkan, dan uniknya, tidak pernah orang bosan untuk mengucapkan atau bahkan mendengarkannya. Jadi yang mendengar nggak bosan, yang bacanya nggak bosan, maka berubah menjadi Quran namanya. Bentuk silah mubalaghah. Apa namanya? Quran. Mu'jizat Al-Quran yang kedua. Kata Allah, hey, yang saya turunkan ini tidak akan sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Dia beda sifatnya dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini akan terus dibacakan, dan tak pernah orang merasakan bosan saat membacakannya. Quran. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, siapa yang bosan baca Al-Quran? Silakan angkat tangan. Tidak ada. Baik, yang sehari baca Al-Quran sekali, boleh angkat tangan? Sekali. Baik, bagus. Yang 2 kali, misalnya pagi baca, siang baca, ada? Ada. Yang 3 kali? Ada, Masya Allah. 4 kali? Masya Allah, luar biasa. Bagus. Tapi yang saya tanyakan, kalau Anda baca Quran cuma sekali, berarti sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Yang lainnya nggak sholat. Karena baca Quran itu pasti minimal 17 kali sehari, Bu. Joni. Pasti 17 kali. Subuh 2, zuhur 2, 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 2, 4, 4, 3, 4, 17. Dan setiap rakaat itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran bukan? Quran. Jadi sehari kita baca berapa kali? 17 kali. 1 kali, sana ada yang 3 kali. Maghrib sholat, isya tidak. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Ibu sholat apa? Sholat Daud, Ustaz. Ini berapa kali bacanya? 17 kali baca Al-Fatihah setiap hari. Artinya setahun 365 hari. Kalikan 17, berapa itu? Mana bacaan di muka bumi dan kitab mana yang dianggap suci sampai hari ini yang dibacakan 17 kali sehari? Ayo tunjukkan pada saya. Kalau ini bukan firman Allah dengan jaminan keagungan tadi, mustahil orang bisa baca begitu, pasti bosan.
Silakan Anda tunjukkan pada saya. Bacaan mana yang sehari dibacakan 17 kali. Dan gak ada orang bosan. Sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa, 4 kali bosan. Demi Allah saya katakan. Sampai detik ini, saya belum pernah mendapatkan pengaduan dari orang yang baca Quran, misal, bosan atau pusing kepala. Saya pusing Ustaz. Kenapa? Pusing baca Al-Fatihah. Sehari 17 kali. Gak ada. Hari ini baca, besok baca lagi. Besok baca, lusanya baca lagi. Dan Anda bisa kebayang nggak? Artinya kalau orang sudah usia 40 tahun, anggaplah 10 tahunnya masa balik. 30 tahun dia baca Al-Fatihah. 30 tahun itu artinya 365 hari dikali 30 dikali 17. Berapa? Banyak. Ada nggak yang pusing? Tidak. Cuma Al-Quran. Kenapa bisa punya sifat begitu? Inna anzalna. Karena kami yang turunkan itu dengan penuh keagungan. Ini. Quranan. Ini. Kami beri sifat dia akan terus dibacakan dan gak pernah bosan. Kalau ini buatan manusia, buatan Nabi Muhammad mustahil akan punya sifat begini. Karena setiap buatan makhluk akan punya sifat yang sama dengan makhluk. Tapi karena yang sampaikan Allah, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran firman Allah, dan Allah yang berikan nama. Kalau Allah yang berikan berarti jaminannya dari Allah. Anda akan temukan satu kitab kata Allah, yang saat dibacakan 17 kali sehari, orang gak akan pernah merasa bosan dengannya. Al-Quran turun dari siapa? Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ibadah bukan? Ibadah. Kalau sedang ibadah ada lawannya siapa? Setan. Setan mengganggu setiap hamba untuk ibadah. Makanya satu-satunya kitab yang saat baca diganggu setan, Al-Quran. Silakan cek. Anda baca Al-Quran, gak akan diganggu setan. 2 jam, 3 jam, enak aja baca. Anda baca Al-Quran, 3 menit, ngantuk. Ini Al-Quran. Gak pernah kita bosan, cuman kalau dibaca cepat ngantuk. Yasin. Wal Quranil Hakim. Bisa ngantuk. Itulah Al-Quran. Paham ya? Jadi saya ingin katakan kepada Anda begini, kalau kita ngajinya benar itu, setiap kalimatnya itu mukjizat. Dan benar-benar terjadi. Ada orang liberal sekarang berkata, itu diskriminatif tuh katanya. Beberapa lembaga menerima beasiswa yang hafal Quran. Bagaimana dengan agama lain? Jawabnya gampang, gak usah pakai dalil. Ya sama aja, hafalin aja kitabnya. Kalau sama-sama hafal dapat beasiswa, kan gampang John. Kan? Anda hafalin aja, cuman memang kitab Anda itu gak bisa dihafal. Itu aja. Kenapa? Karena memang punya sifat yang tidak sama. Kitab ini asli firman Tuhan. Karena firman Allah beda sifatnya dengan bahasa makhluk. Allah kasih jaminan, mudah dihafal, mudah. Nggak bosan, ya nggak akan bosan. Maka terjadilah dalam kehidupan. Itu di antara tanda kebenaran Islam. Jadi kalau Islam ini agama yang salah, mustahil punya tanda-tanda kebenaran yang nyata. Karena itu dibuka dengan kalimat, tilka ayatul kitabil mubin. Kebenaran Al-Quran sifatnya nyata. Seperti persis melihat matahari, sinar, dan keadaan yang dirasakan. Seperti terangnya benda-benda di siang bolong. Kelihatan. Jadi kalau masih ragu dengan Islam, berarti ada yang salah dalam jiwanya. Jelas? Nah, yang terakhir, Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kata Allah, Quran yang punya sifat dibaca terus itu, tanpa bosan itu, saya turunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Pertanyaannya, ya Allah, kenapa menggunakan bahasa Arab tidak menggunakan bahasa Sunda? Kenapa menggunakan bahasa Arab tidak menggunakan bahasa Indonesia? Kan bahasa Indonesia itu bahasa persatuan, ya Allah. Ya Allah, kenapa tidak menggunakan bahasa Inggris? Ya Allah, kenapa tidak menggunakan bahasa Belanda? Apakah karena Belanda punya menjajah Indonesia, lantas tidak menggunakan bahasa Belanda? Taib. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Dan kenapa ditutup dengan kalimat la'allakum ta'qilun?
Itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya. Nah, nanti kita akan paham dan ada keistimewaan di bahasa Arab yang tidak ditemukan di bahasa-bahasa yang lainnya. Ini karena tinggal 2 menit lagi menuju ke asar. Ya, maka saya izin menyampaikan pengumuman. Yang pertama, insya Allah malam nanti kami akan kajian di Mujahidin di Jalan Sancang. Itu terkait dengan 4 turunan ilmu. Ini akan mengukur kebenaran kita dalam belajar, apakah di level mana kita belajar. 1. Dan kalau Anda ada pertanyaan termasuk yang ini, nanti saya jawab besok subuh di Masjid Ar-Rahman di Kota Baru Parahyangan. Jadi besok itu nggak ada materi, semua tanya jawab saja. Jadi apa-apa yang Anda tanyakan, insya Allah besok kami jawab. Yang ketiga, bulan depan kita akan ada karantina akbar, menghafal Quran. Kami akan tunjukkan caranya 30 juz 30 hari. Nanti akbar keseluruhan ya. Nanti Anda siapkan, kami infokan waktunya. Bagi yang ingin ikut langsung di karantina, pusatnya di Bekasi. Insya Allah bulan depan akan dibuka. Belum? Alhamdulillah ada yang hafal Quran 24 hari, 30 hari, 30 juz, bukan juz 30 ya, 30 juz. Nah itu nanti ada yang akhwat, ada khusus tempatnya akhwat saja, ada yang ikhwan. Nanti saat dibuka Anda bisa mendaftar di dalamnya. Yang terakhir, bagi yang sudah ada di masjid, ambil wudhu, sebentar lagi asar, tunaikan sholat asar berjamaah. Ya saya mohon izin karena saya sudah di jamaah qasar untuk bisa menuju kemudian persiapan di Mujahidin nanti untuk waktu ba'da maghrib dan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.